Wala wala es dong dong, kita bacain yuk. Hari ini kita akan membaca lanjutan novel Batman Nightwalker, karya dari Marie Lu, bab 1, bagian 2. Dan sekarang topik itu adalah proyek Wayne Tex untuk membuat Gotham City lebih aman segala-galanya. Mulai dari teknologi keamanan baru untuk rekening bank kota, sampai ke drone yang membantu Departemen Kepolisian Gotham City, hingga ke fitur keamanan otomatis yang akan dirilis Wayne Tex secara gratis. Teknologi sumber terbuka untuk seluruh produsen mobil. Selama bertahun-tahun, Bruce melewatkan malam-malam yang tak terhitung banyaknya dengan membungkuk di meja kamar, mendengarkan dengan obsesif radio polisi, dan mengikuti sendiri kasus yang tak terpecahkan. Dia menghanguskan lusinan bohlam, seraya memereteli perwarupa Wayne Tex di bawah lampu meja dalam kegelapan sebelum dini hari, mengangkat mikrochip berkilauan dan sendi buatan, mempelajari teknologi yang diciptakan perusahaannya untuk meningkatkan keamanan kota. Bila mempromosikan agenda tersebut berarti masuk menjadi berita, biarlah. Ketika seorang petugas valet bergegas mendekat untuk membukakan pintu mobil, Bruce menyembunyikan ketidaknyamanannya, melangkah keluar dengan satu gerakan anggun, dan memberi para reporter senyum tak bercela. Kamera lepas kendali. Sepasang pengawal pribadi bersetelan hitam dan berkacamata gelap mendorong orang-orang mundur, membukakan jalan untuknya. Tapi reporter tetap mendesak mendekat, menyodorkan mikrofon, menyerukan pertanyaan. Kau menantikan kelulusanmu? Kau menikmati kekayaan barumu? Bagaimana perasaanmu menjadi milioner termuda di dunia? Siapa pacarmu, Bruce? Hei, Bruce, lihat ke sini, beri kami senyum. Bruce menurut, memberi mereka cengiran ramah. Dia tahu fotonya bagus, tinggi dan ramping, mata biru segelap batu pirus di kulit putihnya. Rambut hitamnya disisir licin ke belakang. Setelan jasnya dijahit khusus dan sepatu Oxfordnya mengilap. Selamat malam, sapanya seraya berdiri sejenak di depan mobil. Bruce, seru salah satu paparazi. Mobil itu barang pertama yang kau beli? Dia mengedip. Sudah menikmati dana perwalianmu? Bruce hanya menatapnya datar, menolak menyambar umpan. Ini Aston Martin terbaru di pasaran, dilengkapi dengan teknologi keamanan Wayne Tex. Malam ini kalian dipersilakan mengamati interiornya untuk penampilan perdana eksklusif. Dia mengulurkan tangan ke arah mobil itu, tempat salah satu pengawal berjasnya telah membukakan pintu untuk reporter melongok ke dalam. Terima kasih telah meliput acara amal ibuku malam ini. Itu sangat berarti bagiku. Dia berbicara sedikit lagi mengenai kegiatan amal yang akan didukung acara ini. Tapi semua orang berteriak meningkahinya, mengabaikan ucapannya. Bruce menghadapi mereka dengan letih, dan sejenak dia merasa sendirian dan kalah jumlah. Tatapannya memindai melewati paparazi tabloid, mencari-cari jurnalis dari surat kabar resmi. Dia sudah bisa melihat berita utama besok. Bruce Wayne membelanjakan uang baru untuk mobil $1 juta. Remaja dana perwalian tak buang-buang waktu. Namun semoga saja itu diselingi oleh segelintir berita utama yang benar. Menguraikan pekerjaan yang dilakukan di Wayne Tex. Itulah yang penting. Maka dia pun tetap di sana, menabahkan diri menghadapi berondongan foto. Setelah membiarkan lampu kilat berkelebat liar, beberapa lama, Bruce berjalan naik menuju pintu masuk aula. Tamu-tamu lain berbaur di puncak undakan. Warga kelas atas Gotham City. Beberapa anggota dewan, kelompok pengagum. Bruce mendapati dirinya mengategorikan setiap orang yang hadir. Itu keahlian bertahan hidup yang dipelajarinya sejak kematian orang tuanya.
Ada orang yang mengundangnya makan malam hanya demi berusaha mendapatkan gosip darinya. Orang yang rela mengkhianati teman demi menjadi temannya. Sesekali teman satu sekolah yang kaya menyebarkan berita bohong tentangnya akibat kecemburuan getir. Mereka yang rela melakukan apa saja demi berkencan dengannya dan kemudian membagikan detailnya pada koran kuning keesokan paginya. Tetapi di permukaan, dia mempertahankan sikap tenang, menyapa semua orang dengan sopan. Hanya beberapa undakan lagi sebelum dia mencapai pintu masuk. Yang harus dilakukannya tinggal masuk dan kemudian dia bisa mencari. Bruce! Suara familiar itu membelah keramaian. Bruce mendongak ke tempat seorang gadis yang berjinjit dan melambai ke arahnya dari puncak undakan. Rambut gelap tergerai di bahu dan lampu lantai aula menerangi kulit coklat dan lekuk bulat pinggulnya. Ada kilap dianyam di bahan gaunnya, berpendar keperakan selagi dia bergerak. "Hei!" seru gadis itu. "Sebelah sini!" Sikap waspada Bruce mencair dalam kelegaan. Diane Garcia, kategori tulus. Begitu dia mencapai Diane, gadis itu secara naluriah memunggungi kerumunan yang terjebak di balik tali beledu di dasar tangga untuk menghalanginya dari kelebatan lampu kamera. "Sengaja datang terlambat di ulang tahunmu?" komentar Diane sambil tersenyum lebar. Bruce mengedip berterima kasih padanya dan membungkuk lebih dekat ke telinganya. "Selalu. Pesta amal ini dahsyat," lanjut Diane. "Kurasa kau mungkin mencetak rekor dalam jumlah uang yang berhasil dikumpulkan." "Syukurlah," balas Bruce, merangkul leher Diane. "Kalau tidak, sia-sia saja aku terpaksa menghadapi semua kamera di bawah sana." Diane tergelak. Ini gadis yang pernah menjotos lepas satu gigi dari anak yang mengganggu temannya, yang menghafal satu bab penuh A Tale of Two Cities dalam pelajaran bahasa Inggris tahun senior SMA demi memenangi taruhan, dan bisa menghabiskan 1 jam menekuni daftar menu hanya untuk memesan burger yang selalu dipesannya. Sekarang, Diane mendorong Bruce menjauh dalam protes penuh sayang, meraih lengannya, dan memimpinnya melewati pintu aula yang terbuka, meninggalkan para paparazzi di belakang. Di dalam, penerangannya temaram, biru atmosferik, dan kandil yang tergantung dari langit-langit tinggi berkilau perak dan putih terang. Pahatan es dan hamparan makanan menutupi meja-meja bangket panjang, sedangkan meja lainnya memuat berderet-deret barang yang dilelang. Seluruhnya agak bergetar akibat dentum musik. "Kupikir kau ada wawancara kuliah hari ini," kata Bruce meningkahi suasana hiruk-pikuk, sementara Diane menyambar kue tar lemon dari meja hidangan penutup. "Bukannya aku protes kau di sini tentu saja." "Sudah kok, sebelum ini," sahut Diane dengan mulut penuh pastry. "Tidak apa-apa. Lolaku perlu aku siang ini di rumah untuk menjemput saudara laki-lakiku. Lagi pula, aku tak tahan memikirkan merenggut kesempatanmu untuk ketemani malam ini." Dia mencodongkan tubuh. Suaranya memelan menjadi bisikan murung. "Itu caraku mengatakan aku tidak memberikanmu apa-apa." "Sama sekali tidak ada?" Bruce menempelkan tangan di atas jantung, berlagak sakit hati. "Kau menyakitiku. Kalau kau mau, aku bisa memanggangkan kue untukmu kapan saja." "Tolong jangan." Terakhir kali Diane mencoba membuat kue kering, dia malah membakar dapur Bruce, dan mereka melewatkan 1 jam berikutnya menyembunyikan tirai dapur yang hangus supaya tidak ketahuan Alfred. Diane meremas lengan Bruce sekali. "Kalau begitu, malam ini kau harus puas dengan makanan di kedai." Bertahun-tahun lalu, Bruce, Harvey, dan Diane bersepakat untuk tidak saling memberi kado ulang tahun, dan diganti dengan kencan tahunan di kedai makanan lokal favorit mereka. Di sanalah mereka juga akan bertemu malam ini, setelah acara amal selesai. Tempat Bruce bisa melepas status milioner dan hanya menjadi pemuda yang hampir lulus dari SMA, digoda oleh 2 sahabatnya sambil menikmati burger gemuk dan susu kocok kental.
Dia tersenyum penuh antisipasi membayangkan itu. Jadi, tanyanya pada Diane, bagaimana wawancaranya? Pewawancara tidak pingsan karena ngeri akibat jawaban-jawabanku. Jadi aku berani mengambil risiko untuk mengklaim itu berjalan lancar. Dia mengedikkan bahu. Dan itulah cara Diane mengatakan dia sukses menjalaninya. Seperti dia sukses melakukan semua hal lain dalam hidupnya. Bruce telah mengenali kedikan bahu Diane. Setiap kali gadis itu berusaha merendahkan pencapaiannya. Meraih nilai sempurna dalam ujian masuk, diterima di setiap universitas tempatnya mendaftar, dan menjadi valediktorian pembaca pidato perpisahan angkatan mereka saat acara wisuda bulan depan. Selamat, ucap Bruce. Meskipun kau mungkin sudah mendengarnya dari Harvey. Diane tersenyum. Yang dilakukan Harvey malam ini hanya memohon supaya tidak kutinggalkan sendirian di lantai dansa. Kau kan tahu betapa senangnya kedua kaki kirinya berdansa. Bruce terbahak. Bukankah dia sendirian di lantai dansa sekarang? Diane tersenyum jahil. Oh, dia pasti bisa bertahan 2 menit kok. Musik semakin nyaring saja selagi mereka mendekati lantai dansa. Sampai pada akhirnya mereka melewati sepasang pintu ganda dan melangkah ke balkon yang menghadap ruangan penuh sesak. Di sini musik menggetarkan lantai. Kabut memeluk lantai bawah. Di panggung bawah terdapat stand meriah yang dibaliknya berdiri seorang DJ, mengangguk-angguk seirama dengan musik. Di belakangnya, layar raksasa terbentang dari lantai hingga langit-langit dan menayangkan serangkaian pola-pola bergerak dan berkelip. Diane menangkupkan tangan di sekeliling mulut dan berteriak ke keramaian di bawah. Dia di sini! Sorak-sorai nyaring membahana dari lantai dansa, bahkan menenggelamkan musik. Bruce menatap selagi raungan. Selamat ulang tahun! Orang-orang memenuhi raungan. Dia tersenyum dan melambai. Dan saat dia melakukan itu, DJ mempercepat track. Kemudian DJ menurunkan tempo lagu dengan drastis. Dan orang-orang menjadi lautan tungkai yang bergoyang. Bruce membiarkan dentum musik memenuhi indranya. Dan kegelisahan apapun yang dirasakannya kini memudar. Diane memimpinnya menuruni tangga dan memasuki kerumunan tamu. Selagi menyapa mereka bergantian, berhenti sejenak untuk bersuah foto dengan beberapa di antaranya. Bruce kehilangan Diane di antara labirin tubuh-tubuh. Sampai yang bisa dilihatnya hanya kelebatan wajah akrab dan asing. Setiap garis tubuh diterangi oleh irisan cahaya neon dan kegelapan. Itu dia di sana. Diane sudah mencapai Harvey Dent, yang tampak pucat di bawah lampu gelap sambil berusaha sebaik mungkin bergoyang seirama dengan musik. Bruce tersenyum melihat itu. Kemudian mulai bergerak melintasi lantai dansa menuju keduanya. Mereka melambai memanggilnya. Bruce! Dia menoleh ke arah suara itu, tapi bahkan sebelum dia sempat membalas, ada yang menepuk keras bahunya. Seraut wajah muncul dalam fokus, tersenyum sangat lebar, gigi putihnya bahkan semakin putih di wajahnya pucatnya. Hei, selamat ulang tahun, Bung. Richard Price, putra wali kota Gotham City saat ini. Bruce mengerjap kaget. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak terakhir kali mereka berbicara. Tapi tinggi Richard telah bertambah beberapa sentimeter, sehingga Bruce terpaksa agak mendongak untuk menemui tatapan pemuda itu. Hei, balasnya membalas rangkulan Richard. Aku tidak menyangka kau datang. Dan melewatkan pestamu? Mana mungkin, sahut Richard. Apalagi ayahku kan di sini, di aula lelang. Dia mana pernah tidak hadir di acara amal ibumu. Dan dia tidak akan absen sekarang. Bruce mengangguk was-was. Mereka dulu bersahabat. Mereka tinggal di ujung berseberangan dalam lingkungan estate eksklusif yang sama. Masuk SMP yang sama. Menghadiri pesta yang sama. Bahkan mengikuti kelas kickboxing di sasana yang sama. Mereka bermain video game di ruang teater Bruce.
terpingkal-pingkal setengah mati sampai perut mereka sakit. Bahkan sampai sekarang, Bruce masih merasakan pedih oleh kenangan itu. Namun keadaan berubah seiring bertambah dewasanya mereka. Dan Richard lambat laun termasuk kategori spesifik tipe teman yang menghubungimu bila membutuhkan sesuatu darimu. Bruce penasaran, apa yang dibutuhkan Richard malam ini? "Hei," kata Richard kini. Matanya melirik ke samping. Dia masih memegang bahu Bruce sambil menunjuk pintu keluar. "Bisa aku bicara denganmu di suatu tempat? Sebentar saja." "Tentu," telinga Bruce berdenging begitu mereka meninggalkan lantai dansa dan memasuki koridor yang lebih sepi. Di sana, Richard berbalik dan menatap Bruce dengan cengiran antusias. Mau tak mau Bruce merasa semangatnya bangkit menyaksikan ekspresi tersebut. Itu cengiran serupa yang biasa dilontarkan Richard padanya semasa mereka kecil. Dan Richard menemukan sesuatu yang menarik yang harus dibaginya. Siapa tahu dia benar-benar ke sini hanya untuk merayakan ulang tahun Bruce. Richard mendekat dan memelankan suaranya. "Begini," katanya. "Dad merongrongku terus. Dia bolak-balik bertanya apakah aku sudah punya pekerjaan magang menunggu untuk musim panas. Kau bisa membantuku?" Harapan singkat Bruce pun berkelip padam, digantikan perasaan mencelus akibat kekecewaan yang familiar. "Richard membutuhkan sesuatu lagi. Aku bisa merekomendasikanmu ke Lucius Fogg," dia mulai berkata. "Wentex sedang mencari pekerjaan magang." Richard menggeleng. "Bukan, maksudku aku bukan benar-benar mau kerja magang. Tapi tahu kan, katakan saja sesuatu tentang aku pada ayahku. Bilang padanya aku mengerjakan sesuatu di Wentex musim ini, dan izinkan aku masuk ke gedungnya beberapa kali." Bruce mengernyit padanya. "Maksudmu membantumu memasukkan soal kau bekerja magang, supaya ayahmu tidak merongrongmu lagi?" Richard menyenggolnya setengah hati. "Ini kan musim panas terakhir sebelum mulai kuliah. Aku tidak sudi menghabiskannya dengan bekerja. Yah, kau pasti tahu bagaimana rasanya Wayne, iya kan? Katakan saja pada ayahku aku bekerja dengan Lucius. Tidak akan terlalu menyusahkan kok." "Dan bagaimana rencanamu untuk terus merahasiakannya? Kan sudah aku bilang, izinkan aku masuk ke Wentex sesekali, memotretku di lobi atau semacamnya. Cuma itu yang perlu dilihat ayahku." "Entahlah, Bung. Lucius pasti langsung melaporkan yang sebenarnya ke ayahmu kalau dia sampai tahu." "Oh, ayolah Bruce, demi masa lalu." Cengiran Richard masih terpampang saat dia mengulurkan tangan untuk menggoyang bahu Bruce sekali. "Itu perusahaanmu kan? Kau membiarkan saja kutub buku itu mendiktemu harus melakukan apa?" Bruce meradang. Richard dulu memuja-muja Lucius waktu pertama kali bertemu dengannya. "Aku tidak mau melindungimu," katanya. "Kalau kau mau bilang pada ayahmu kau bekerja magang di Wentex, kau harus benar-benar bekerja magang." Richard mengeluarkan suara jengkel di tenggorokan. "Itu bukan urusanmu. Kenapa sih kau mengotot? Yang harus kau lakukan cuma menyinggungnya 1 atau 2 kali di depan ayahku. Bukannya kau rugi apa-apa." Bruce menggeleng. Waktu mereka masih kecil, Richard muncul tanpa bilang-bilang sebelumnya di gerbang depan rumahnya. Berbicara terengah-engah di intercom. Memegang game terkini atau set action figure terbaru pada satu titik acara menongkrong mereka beralih dari berdebat mengenai film favorit mereka ke permintaan Richard untuk menyalin PR Bruce atau supaya Bruce mengerjakan proyek kelompok sendirian atau memberi rekomendasi baik untuknya dalam mencari pekerjaan. Sejak kapan Richard berubah? Bahkan sampai sekarang Bruce tak bisa memahami kapan atau kenapa semuanya jadi berantakan. "Aku tidak bisa," kata Bruce menggeleng lagi. "Maaf." Mendengar itu, sorot mata Richard tampak tertutup. Dia mengamati tatapan Bruce seolah-olah mengharapkan jawaban berbeda. Tapi ketika itu tak terjadi, dia meringis dan menyuruhkan tangan di kedua saku. "Ya sudah," gumamnya, memutari Bruce untuk kembali menyusuri koridor. "Aku mengerti. Kau menginjak ke 18 tahun dan mendapatkan kunci kerajaanmu.
Lalu tiba-tiba saja kau jadi terlalu hebat untuk membantu teman-temanmu. Richard, panggil Bruce. Pemuda satunya berhenti untuk menoleh. Bruce menatapnya sejenak. Kalau kau tidak menginginkan bantuanku, apa kau akan datang ke pesta malam ini? Hening sesaat. Dan Bruce tahu jawabannya tidak. Richard hanya mengedikkan bahu ke arahnya, lalu berbalik dan kembali menyosori koridor tanpa menjawab. Bruce berdiri di sana beberapa lama, sendirian, mendengarkan dentum musik dari dalam. Dia mendadak dilanda sensasi kuat bahwa ini bukan tempatnya, bahkan dalam acaranya sendiri. Dia membayangkan kerumunan teman seangkatan dan sahabatnya di lantai dansa, dan bertanya-tanya apa selain Diane dan Harvey. Ada dari mereka yang datang ke sini atau kalau bukan lantaran nama keluarganya. Paparazzi di luar jelas tidak akan datang, itu sudah jelas. Seandainya dia hanya Bruce Wayne, pemuda jelata, apa ada yang akan peduli? Bukannya kembali ke lantai dansa, Bruce menapaki koridor dan melewati pintu tak bertanda yang mengarah keluar. Dia memutari gedung sampai tiba di pintu depan. Tempat kamera telah memperoleh yang mereka inginkan dari Aston Martin itu, dan kini berkerumun di puncak tangga. Menunggu tamu istimewa masuk atau pergi. Tanpa ketahuan, Bruce mendekati mobil dan masuk. Salah satu pengawal pribadi yang mengawasi paparazzi di pintu masuk melihatnya tepat ketika dia menutup pintu mobil dan menyalakan mesin. Mr. Wayne, sir? Sapa orang itu. Tapi Bruce hanya mengangguk singkat ke arahnya. Dari jendela, dia bisa melihat sejumlah paparazzi menoleh ke arahnya dan menyadari kepergiannya. Mata mereka terbeliak dan celotehan mereka berubah menjadi seruan. Tetapi Bruce sudah menginjak pedal gas dalam-dalam sebelum ada yang sempat mendekatinya. Dari kaca spion, Aula menyusut menjauh dengan cepat. Barangkali sikapnya kasar lantaran meninggalkan acara amalnya secepat ini, karena ingin sendirian, padahal semua orang menginginkan waktunya untuk mereka sendiri. Namun dia tak melambat dan juga tak menoleh. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan maupun intonasi. Terus dukung kita dengan cara subscribe. Jangan lupa berdoa sebelum tidur dan selamat bermimpi indah.